Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Risti Aprilia, NPM 19050033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis berbagai jenis pajak dengan model keseimbangan umum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keseimbangan pajak. Keseimbangan pajak terjadi jika suatu harga barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Analisis keseimbangan pasar menggambarkan hasil untuk pasar dalam satu waktu. Analisis berbagai jenis pajak dengan model keseimbangan umum. Yang pertama yaitu pajak atas bawah, yaitu apabila suatu pajak dikenakan pada sektor Y yang menghasilkan barang Y1, maka harga Y akan naik relatif terhadap barang lain, sehingga konsumen akan mengurangi konsumen barang Y. Sebaliknya, konsumen barang lain, barang X, akan naik, akibatnya produksi barang X menjadi bertambah, sedangkan produksi barang Y turun. Turunnya harga barang faktor modal tergantung dari 3 faktor. Yang pertama, elastisitas permintaan barang. Yang kedua, perbedaan faktor intensitas kedua sektor. Yang ketiga, elastisitas substitusi faktor produksi di sektor X. Yang kedua, pajak pendapatan. Pajak pendapatan atau bisa dikatakan dengan TM, yaitu pajak pendapatan dengan pajak modal dan tenaga kerja dengan tarif yang sama, karena diasumsi sebagai penawaran atau suplai, faktor-faktor produksi tidak berubah, maka pajak pendapatan sepenuhnya akan menjadi beban pemilik faktor-faktor produksi, karena tidak dapat digeserkan kepada pihak yang lain. Yang ketiga, pajak atas upah karyawan atau disebut dengan DL. Pajak atas penghasil karyawan dikenakan atas upah karyawan baik sektor X maupun sektor Y. Diasumsikan bahwa penawaran faktor-faktor produksi termasuk tenaga kerja tidak berubah, maka pajak atas upah tidak dapat digeserkan kepada konsumen maupun kepada pihak faktor produksi lainnya. Pajak atas input modal di satu sektor, misalnya satu, efek output dan efek substitusi. Baiklah, cukup sekian materi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.